Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Prodi D4 Manajemen Informatika 2019B yang beranggotakan saya sendiri, Rafiq Daryanata, NIM 190 139 1049, dan rekan Saya Emilia Avantiana, NIM 12 Saya Rifan Darmansyah Kuswara, NIM 190513970068. Dan saya Muhammad Riza Froni, NIM 1905 1397074. Salam hormat kepada Bapak Ari Kurniawan Eskom MT selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web yang telah membimbing kami selama 1 semester ini. Di video kali ini kami akan mendemokan tugas pemrograman web untuk membuat web. Di sini kami membuat web ujian online yang bernama e-ulangan. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan mendemokan website yang kami buat, yakni website e-ulangan atau elektronik ulangan. Di sini saya mendemokan bagian login. Lalu kita langsung masuk saja ke web browser, ketik localhost ujian online CPT, lalu enter, lalu pilih bawa sendiri. Setelah itu keluar tampilan login. Login di sini terdapat 3 bagian, yakni login sebagai administrator, kedua login sebagai dosen, dan ketiga login sebagai mahasiswa. Saya akan memulainya dari login sebagai administrator terlebih dahulu, yakni kita masukkan saja email yang telah dibuat untuk administrator, yakni admin.com, lalu passwordnya adalah password huruf kecil semua. Sebelum kita masuk ke tampilan dalam dari website e-ulangan, saya akan membahas pembuatan login ini terlebih dahulu. Kita langsung saja masuk ke setting text. Terdapat image dari icon web e-ulangan. Untuk image-nya bernama b.png dengan lebar 30%. Lalu di bawahnya terdapat judul e-ulangan, disusul masukkan akun Anda. Seperti inilah tampilannya. Lalu di bawahnya terdapat username atau email untuk login, dan juga password. Lalu terdapat kata ingat saya seperti ini. Setelah itu terdapat forgot password. Jika lupa password,
bisa mengganti dengan cara klik di sini terlebih dahulu. Ini adalah tampilan dari forgot your password. Lalu kita kembali ke header.php. Ini adalah tampilan background dari halaman login ini. Terdapat image lab.com.jpg. Ini adalah background image dari login ini. Ini dia. Dan juga terdapat header login, terdapat title login pada headernya. Selanjutnya ke forgot password. Jika kita mencoba untuk klik forgot password, maka terdapat tampilan icon dan juga tulisan CBT pp. Lalu dapat tulisan forgot password. Lalu Anda harus masukkan email Anda yang passwordnya terlupa untuk di reset. Kita coba masuk di sini. Ini terdapat tulisan cbt.app. Lalu ini b.png, ini adalah image dari icon. Lalu terdapat email. Diharuskan untuk memasukkan email yang terlupa untuk di reset passwordnya. Ini adalah forgot password itu sendiri. Lalu kita beralih ke reset password.php. Pada halaman reset password.php ini hampir sama dengan forgot password.php. Terdapat cpt app. Kita langsung saja tampilan. Jika kita belum memasukkan apa-apa, belum memasukkan email, lalu langsung kita klik forgot password, maka terdapat keterangan the email address field is required, yang artinya alamat email harus diisi. Kita coba mengisi admin.com, lalu kita klik forgot password. Lalu terdapat keterangan password reset email send. Maka email password yang di reset terkirim ke admin. Karena ini adalah admin, maka tampilannya begini. Lalu kita kembali ke halaman login tadi. Adalah tampilan login utama dari website ini. Lalu ini adalah aktivasi untuk email yang terkirim, dan ini adalah tampilan forgot password. Dan itu saja script dari tampilan login website ini yang saya bahas. Selanjutnya kita akan membahas fitur-fitur yang terdapat pada tampilan login ini.
di bagian login ini terdapat fitur forgot your password. Jika waktu login email atau password salah atau lupa, maka bisa diklik forgot password, lalu akan membenarkan password yang lupa tadi agar dapat login secara otomatis tanpa memasukkan password. Bisa diklik ingat saya lalu login, lalu akan beralih ke bagian dalam dari website e-ulangan. Bagian dashboard atau beranda. Kita bisa melihat di sini terdapat grafik dan juga tabel, jurusan, kelas, dosen, dan juga mahasiswa. Lalu coba kita klik lihat untuk jurusan. Terdapat 2 jurusan. Setelah kita mengklik lihat daripada jurusan tadi, langsung beralih ke bagian data master. Bagian master jurusan. Pada master data jurusan di sini terdapat 2 jurusan yang telah diinput atau ditambah, yakni jurusan sistem informasi dan juga teknik informatika. Lalu kita coba kembali ke dashboard. Kita melihat kelas, terdapat 5 kelas. Lalu akan beralih ke data master bagian master kelas. Di sini sudah tampak terdapat 5 kelas yang telah diinput. Lalu kembali ke dashboard lagi. Kita coba klik lihat dari dosen yang terdapat 3 dosen. Lalu beralih ke data master bagian master dosen dan terdapat 3 dosen yang telah diinput dengan nama dosen Tobirama Sensei, Guru Sensei, dan juga Obed. Lalu kembali ke dashboard. Kita melihat mahasiswa yang terdapat 2 mahasiswa yang telah diinputkan, yakni kita langsung beralih data master bagian master mahasiswa. Di sini terdapat 2 mahasiswa yang telah diinputkan, yakni Muhammad Gifari Arfananda dan juga Sulaiman. Kita kembali ke dashboard lagi. Pada dashboard kita juga dapat mengedit profil atau akun kita. Cara geser kursor ke pojok kanan atas, Hai Admin, lalu klik pilih edit profile. Misal kita mengedit username, kita memberi nama admin saja. Lalu untuk first name
kita ganti nama pemrograman. Untuk last name-nya kita tulis web. Lalu untuk email kita coba menggantinya jadi kelompok 2@admin.com, lalu klik simpan dan dapat keterangan berhasil, informasi user berhasil diupdate, lalu oke. Setelah disimpan, username dan juga email yang telah diubah tadi langsung berganti, dan juga first name yang telah diganti tadi yang awalnya Hai Admin sekarang berubah menjadi Hai Pemrograman. Selanjutnya kita dapat mengubah password sesuai keinginan kita. Pertama-tama masukkan password lama. Lama tadi isi password huruf kecil semua, lalu masukkan password baru, misal informatika, lalu konfirmasi password baru yang telah diinput tadi, lalu klik ganti password dan terdapat keterangan berhasil, password Anda berhasil diganti, lalu oke. Lalu kita dapat kembali Sekarang saya akan membahas tentang tampilan dalam dari website ini. Sudah saya buka dalam Sublime Text. Pertama, saya akan membahas header. Di sini terdapat header.php untuk dashboard. Yang juga disambungkan ke top menu.php dan juga sidebar.php. Lalu di sini terdapat judul, ini ulangan dan juga beranda. Ini adalah beranda. Selanjutnya kita membahas dashboard.php. Di sini terdapat skrip dari tampilan grafik yang terdapat pada dashboard. Dan juga terdapat icon-icon yang terdapat pada tampilan dashboard sebagai admin, dan terdapat kata lihat untuk melihat isi dari box atau tabel-tabel yang dibuat yang berada pada dashboard. Dan juga terdapat label dari box seperti jurusan, kelas, dosen, dan juga mahasiswa. Juga terdapat pewarnaan.
uh, untuk tampilan dashboard dari admin itu sampai sini saja, sampai angka 62. Lalu untuk selanjutnya 64 sampai 93 itu adalah script dari dashboard sebagai dosen, dan sisanya 97 sampai terakhir itu adalah script dari dashboard untuk mahasiswa. Lalu kita beralih ke sidebar. Sidebar adalah tampilan berada di pinggir tepat pada kiri halaman. Yang terdapat gambar dari user, dari admin, lalu terdapat username dan juga email. Lalu terdapat menu yang berisi dashboard itu sendiri, lalu data master, relasi, dan juga bank soal. Pada data master juga dibagi menjadi beberapa bagian. Ini master jurusan, master kelas, master mata kuliah, master dosen, dan juga master mahasiswa, seperti yang berada pada tampilan. Dan juga untuk relasi juga dibagi menjadi beberapa bagian, pertama kelas, dosen, juga jurusan mata kuliah. Kita bisa melihatnya di sini. Lalu terdapat bank soal. Bank soal. Lalu terdapat ujian. Lalu terdapat ujian. Dan selanjutnya terdapat report yang berisi hasil ujian. Dan yang terakhir terdapat administrator, hanya admin yang memiliki fitur ini. Admin memiliki bagian manajemen pengguna dan juga pengaturan. Bisa dibilang ini adalah fitur khusus admin. Bisa dilihat di sini, report hasil ujian, lalu administrator, manajemen pengguna, dan pengaturan. Setelah membahas sidebar, kita langsung ke footer. Footer adalah tampilan paling bawah yang terdapat pada website. Sini tertulis copyright 2021 by kelompok kami, kelompok 2, Pemweb D4MI 2019B, all right reserved. Inilah misalnya. Dan juga terdapat desain by nama kelompok kami itu Arnov, Hemilia, Rifanda, juga saya sendiri, Lazi. Dan juga terdapat nama website e-ulangan. Jika kita klik e-ulangan maka akan beralih ke dashboard. Kita masuk ke manajemen pengguna. Kita akan mencoba e-ulangan ini apakah benar. Jika kita klik langsung muncul ke dashboard, maka kita klik
dan hasilnya langsung muncul ke dashboard. Selanjutnya membahas tentang top menu.php. Pada top menu ini terdapat nama website, ulangan, dan juga exam jika diperkecil. Misalnya seperti ini, kita klik garis 3 ini, lalu sidebar-nya akan mengecil dan tulisan ujian berubah menjadi exam. Di sini juga terdapat script untuk mengganti password dan juga edit profile untuk admin, dan juga tanda keluar jika ingin keluar. Ini adalah script untuk edit profile dan juga ganti password yang terdapat pada pojok kanan atas pada website profile, dan juga tanda keluar jika ingin keluar. Ini dia. Lalu terdapat first name dan juga last name. Ini pemrograman web. Dan juga terdapat tulisan Hai, lalu diikuti oleh nama depan dari user seperti ini, Hai pemrograman. Setelah membahas top menu.php, kita beralih ke edit.php. Ini adalah script untuk mengganti profile dan juga ganti password. Kita coba buka edit profile, dan ini adalah scriptnya. Terdapat kata batal. Lalu terdapat user, data user, username, nama depan, nama belakang, dan juga email yang mungkin akan diganti. Terdapat kita simpan. Ini dia. Di sini juga terdapat ganti password. Ini adalah kita ubah password, lalu masukkan password lama, password baru, lalu konfirmasi password. Jika ada yang salah dan tidak ingin menghapus, bisa klik reset untuk menghapus otomatis, menghapus semua. Lalu terdapat tombol ganti password. Bisa melihat langsung pada tampilan ubah password. Terdapat password lama, password baru, konfirmasi password, juga tanda reset jika ganti password. Lalu ini juga dapat diperkecil, di minimize. Kita bisa klik ini, lalu untuk membukanya kita klik plus.
cukup itu saja script pada tampilan dashboard dan juga tampilan yang lain dari website e-ulangan ini. Sekian penjelasan demo dari website e-ulangan bagian login sebagai administrator dan juga dashboard pada administrator. Untuk fitur yang lainnya yang terdapat pada administrator akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Oke, langsung saja. Saya akan menjelaskan data master di sini. Langsung kita klik. Ketika data master kita klik, akan muncul beberapa pilihan seperti ini: master jurusan, master kelas, master mata kuliah, master dosen, dan master mahasiswa. Kita klik pertama, kita pilih master jurusan. Oke, di master jurusan ini tampilannya seperti ini ya. Ada tambahkan data, ada import, ada copy, ada print, ada ini download. Ini akan saya jelaskan nanti. Oke, pertama kita ke sini dulu. Tambahkan data. Di sini kita bisa menambahkan data dengan cara mengklik seperti ini. Banyak data yang dipilih, satu aja, generate. Oke, kita langsung tuliskan data yang ditambahkan. Karena ini master jurusan, ya kita menambahkan data jurusan. Oke, contohnya jurusan apa ya? Matematika. Jika sudah, kita simpan. Jika berhasil akan muncul notifikasi seperti ini. Kita klik OK dan langsung tertambah di sini. Ini jurusan matematika tertambah di sini. Nah, untuk import ini jika kita klik akan seperti ini tampilannya. Kita bisa mengimport file atau data dari komputer kita. Kita klik di sini. Nah, jadinya akan seperti ini. Kita bisa memasukkan data, mengimport data atau file dari komputer kita ke dalam web ini. Oke, kita lanjut ke menu selanjutnya. Di sini kita juga bisa mengedit. Seperti ini contohnya, ini matematika, saya edit. Kita centang di sini dulu, klik di sini. Kita klik edit. Oke, kita ganti jurusan, misalkan biologi. Kita simpan perubahan. Oke, sukses. Kalau sukses akan muncul notifikasi seperti ini. Kita klik OK. Dan secara otomatis jurusan yang tadinya matematika akan berubah jadi biologi. Di sini kita juga bisa menghapusnya. Kita tandai seperti ini. Terus kita hapus. Anda yakin hapus? Oke, hapus. Berhasil terhapus. Dan ini juga kita juga bisa mengeprintnya. Kita klik ini, terus kita print, maka akan muncul halaman baru seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini. Terus kita bisa ini download. Kita klik langsung otomatis download. PDF juga sama, kita klik otomatis mendownload. Dan hasil downloadannya akan langsung menuju ke download. Nah, ini jurusan Excel dan PDF. Oke, selanjutnya kita ini copy, menu copy. Ini juga untuk mengopi ini. Dan untuk codingannya seperti ini. Ini ada 4 macam codingan. Isinya seperti ini. Ini seperti ini. Ini juga
seperti itu. Oke, kita lanjut ke master class ya. Nah, ini kita tutup aja nih. Di master class ini tampilannya sama kayak tadi ya, masih sama, cuma beda di ini jurusan. Nah, jurusan seperti ini, kelas seperti ini. Misalkan kita coba tambah data ya, tambahkan data, banyak data yang dipilih. Ini kita juga bisa pilih 2, terserah deh mau berapa. Kita coba cuma 1 aja ya, cukup. Kita pilih kelas, misalkan sekarang saya berada di kelas B. Kita kelas B, pilih jurusan teknik informatika, kita simpan. Nah, sukses. Nah, seperti ini, langsung muncul di sini. Mau kita edit, juga sama kayak tadi. Nah, seperti ini menunya, tampilannya. Untuk codingannya, dan untuk codingan apa ini, master class itu sebenarnya semua codingannya, tampilannya ini mirip-mirip sih, karena kan ya tampilannya mirip-mirip, cuma beda di isiannya, datanya. Sebenarnya mirip-mirip kayak yang tadi. Juga ada 4 macam kayak gini, 1 2 4 1 2 3 4 gini. Nah, ini juga bisa import, bisa delete, seperti itu. Kita lanjut ke master mata kuliah. Master mata kuliah tampilannya seperti ini, ada nomor, ada mata kuliah, cuma beda di sini aja sih. Ini semuanya juga masih sama. Coba langsung aja kita coba tambahkan data. Ini data 1 aja cukup. Mata kuliahnya misalkan RPL, rekayasa perangkat lunak, kita simpan, sukses, dan langsung secara otomatis akan tertambah di sini. Datanya akan masuk di sini. Misalkan coba kita hapus ya, kita hapus. Masih sama seperti tadi, kita print ya kayak tadi. Terus ke master dosen. Nah, di master dosen ini ada sedikit perubahan. Sebenarnya cuma ini menu editnya saya pindahkan. Kami pindah di sini. Sebelumnya kan di sini, terus di master dosen ini kami pindah di sini. Itu aja sih. Coba kita tambahkan datanya. Tambah data ini misalkan saja ya 1687834, pokoknya ngawur gitu aja. Nama dosen misalkan Teguh, emailnya teguh@gmail.com. Mata kuliahnya misalkan dasar pemrograman, kita simpan, sukses. Secara otomatis akan langsung tertambah di sini. Nah, di sini. Oke. Selanjutnya adalah mahasiswa. Master mahasiswa. Di master mahasiswa ini tampilannya ada yang berubah ya. Nah, yang kayak gini-gini ini masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Yang berubah itu cuma ini, ada NIM, ada nama, email, kelas, jurusan. Nah, coba kita tambah data. Ini misalkan 190 51 39 70 32. Namanya misalkan Bambang. Bambang ini. Bambang, emailnya
bambang@yahoo.com. Jenis kelamin laki-laki, itunya Bambang, masa perempuan ya. Ini jurusan teknik informatika, kelasnya kita pilih kelas ini ya. Oke, kita simpan. Oke, sukses. Dan data mahasiswa Bambang udah diinputkan ke master mahasiswa seperti ini. Untuk codingannya dengan master mahasiswa ya masih sama sih seperti yang tadi, cuma beda di ini, dan NIM, nama, email, seperti itu seperti itu sih. Ada 4 macam seperti ini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan relasi. Di halaman relasi ini ada 2 pilihan ya, ada kelas dosen dan jurusan mata kuliah. Kita klik kelas dosen. Seperti ini tampilannya. Nah, di kelas dosen ini kalau diperhatikan ada tombol yang hilang ya. Ini tombol apa itu, importnya hilang. Oke, coba kita tambah data ya. Nah, di sini ada informasi jika kolom dosen kosong, berikut ini kemungkinan penyebabnya. Anda belum menambahkan master data dosen, master dosen kosong, atau belum ada data sama sekali. 2. Dosen sudah ditambahkan, jadi Anda tidak perlu tambah lagi. Anda hanya perlu mengetik data kelas dosennya saja. Misalkan kan tadi kita mengetik Teguh ya, ini langsung ada kelasnya. Kita ini juga ada pilihan dari yang atas tadi ya, dari yang ini data master ini. Misalkan kita milih teknik informatika, kita simpan, sukses. Nah, seperti ini, Teguh, seperti ini. Nah, untuk kelasnya ini kita bisa memilih lebih dari satu, seperti ini contohnya. Ada 2 kelas, 3 kelas, seperti itu. Ini kita juga bisa mengedit. Kita klik ini, ya kita edit. Misalkan kelasnya cuma butuh 2. Oke, kita simpan. Dan akan seperti ini. Untuk codingannya itu seperti hampir mirip sih sebenarnya. Semuanya juga mirip-mirip, cuma beda di datanya aja, isiannya. Beda di database-nya aja sih. Seperti ini. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke jurusan mata kuliah. Oke, di sini ya mirip-mirip kayak yang ini kelas dosen tampilannya, cuma beda di datanya aja. Ini database-nya, mata kuliah sama jurusan. Coba kita tambahkan data. Ini seperti ini. Ini mata kuliahnya ini juga menganut pada data master ya. Coba kita pilih entrepreneurship, jurusan ya ini misalkan teknik informatika. Kita simpan, sukses. Dan seperti kelas dosen tadi ya, kelas dosen tadi kan kelasnya ini bisa milih lebih dari satu. Di kelas
di jurusan di mata kuliah ini jurusannya juga bisa lebih dari satu. Ini juga bisa diedit seperti biasa, edit seperti ini, juga bisa dihapus. Kita hapus kok klik semua. Misalkan ini pemrograman web, kita hapus dari sini, tinggal kita delete, hapus. Nah sudah. Untuk codingannya juga mirip-mirip sih kayak tadi, kayak yang ini, yang apa itu, jurusan. Nah seperti ini. Ya seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya seperti bank soal, hasil ujian, manajemen pengguna, dan pengaturan ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bank soal dan hasil ujian. Untuk bank soal dan hasil ujian di sini terbagi menjadi 3 user, yaitu user pertama user admin, kedua user dosen, ketiga user mahasiswa. Untuk user admin di sini terdapat bulk delete untuk menghapus semua data yang ada di sini. Kemudian show ini menunjukkan berapa banyak data yang akan ditampilkan di sini. Jika di sini ingin 10, maka data akan muncul 10. Begitu seterusnya. Kemudian untuk semua matkul ini mengetikkan matkul yang ada di bank soal seperti ini. Kemudian untuk menu copy, untuk mengcopy data yang ada di sini. Kemudian menu print di sini untuk mengeprint data. Kemudian menu Excel untuk menyimpan data dalam bentuk Excel jika diinginkan. Kemudian menu PDF ini menyimpan data dalam bentuk PDF. Untuk buat soal di sini kita mencoba untuk membuat soalnya. Di sini kita klik pilih dosen, kemudian memilih mata kuliah mana yang ingin diketikkan soalnya. Kemudian untuk soalnya kita coba ketik ini untuk mengetikkan soalnya. Kemudian untuk jawabannya di sini terbagi menjadi 5. Ada A, B, C, D, dan E. Kita ketikkan masing-masing. Setelah kita mengetikkan semuanya, di sini terdapat kunci jawaban. Kita pilih kunci jawaban mana yang sesuai dengan soal yang sudah kita ketikkan tadi. Di sini jawabannya adalah C, yaitu algoritma. Kemudian di sini terdapat bobot soal. Jika bobot soalnya tinggi, kita bisa menambahkannya 2.
seperti itu. Kemudian jika selesai kita simpan dan akan tertampil di sini. Jika kita ingin melihat detail, kita bisa klik, kemudian akan menampilkan detail soal yang sudah kita buat tadi beserta kunci jawabannya. Kemudian jika ingin mengedit apabila ada kesalahan selama penulisan, kita bisa klik di sini. Kemudian kita ketikkan mana yang salah, kita perbaiki. Kemudian kita simpan dan akan tersimpan. Di sini juga terdapat menu edit, semuanya sama saja. Kemudian untuk reload di sini untuk merefresh data yang ada. Ini adalah skrip dari ujian, yaitu ada terbagi menjadi 4, data, detail, edit, dan add. Di sini disimpan dalam bentuk PHP. Untuk datanya, skripnya seperti ini. Kemudian untuk detail seperti ini. Kemudian untuk editnya seperti ini, ada dosen mata kuliah untuk menginput, kemudian soal. Ini jika membuat peluang A sampai E seperti ini. Untuk jawabannya, untuk form jawaban, ini untuk kunci jawabannya. Kemudian ini untuk bobot nilai, dan untuk add-nya ini untuk input dosen, kemudian pilih dosen, kemudian untuk soal, kemudian untuk pilihan antara A sampai E, kemudian terdapat kunci jawaban dan bobot soal. Untuk hasil ujiannya, di sini sama saja seperti bank soal. Terdapat nama ujian, mata kuliah, dosen, jumlah soal, waktu, dan tanggal pelaksanaannya. Kemudian di sini kita dapat melihat hasilnya. Ini hasilnya dijelaskan secara detail. Kemudian jika ingin mengeprint, kita tinggal klik di sini, kemudian akan muncul seperti ini. Ini adalah skrip untuk ujiannya. Terbagi menjadi 10, ada data, detail hasil, edit, hasil, list, sheet, token, add, cetak, dan cetak detail. Ini untuk datanya seperti ini. Kemudian untuk detail hasilnya, ini untuk input print, kemudian nama ujian, jumlah soal, waktu, tanggal mulai, tanggal selesai, mata kuliah, dosen, nilai terendah, nilai tertinggi, dan rata-rata nilai. Kemudian untuk editnya, terdapat input mata kuliah, dosen, nama ujian, jumlah soal, tanggal mulai, tanggal selesai, waktu, acak soal, untuk meriset dan simpan. Kemudian hasil seperti ini. Kemudian untuk list,
kelas, jurusan, tanggal, jam. Kemudian untuk sheet terdapat navigation soal, kemudian sisa waktu, ini untuk user mahasiswa saat mengerjakan, ada back, kemudian ragu-ragu, next, selesai. Untuk mengisi soal ujiannya. Kemudian untuk token, ini untuk peraturan ujiannya. Kemudian untuk konfirmasi data, ada nama, dosen, kelas, nama ujian, jumlah soal, waktu. Ini jika terlambat terdapat token di sini untuk soalnya, soalnya. Kemudian ini menjelaskan waktu boleh mengerjakan ujian saat tombol mulai berwarna hijau. Kemudian untuk add, ini ada batal. Kemudian untuk mata kuliah, dosen, nama, jumlah soal, tanggal mulai, tanggal selesai, terdapat waktu, acak soal, dan sebagainya. Kemudian untuk cetak, di sini untuk mencetak data dalam bentuk PDF ini. Kemudian untuk cetak detailnya ada bentuk PDF juga, header, ada footer, kemudian ini formatnya. Untuk fontnya, kemudian untuk page-nya, kemudian untuk HTML-nya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana di bagian manajemen pengguna. Di sini saya menampilkan manajemen pengguna, yaitu ada semacam kayak gini yang sudah saya tampilkan di laptop yang sudah saya record. Ada first name, last name, username, email, level, grade on, status, action. Seperti inilah tampilannya. Dan saya akan menampilkan bagian script atau codingan dari manajemen pengguna. Ya, kurang lebih seperti ini untuk tampilannya, dan kayak gini. Menggunakan PHP. Kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya saya akan menampilkan web di pengaturan, di bagian pengaturan. Kurang lebih seperti ini. Bagian setting, hapus data, kosongkan tabel, semua akan dihapus kecuali akun admin. Ya, seperti inilah tabelnya, bagian webnya. Dan kemudian saya akan melanjutkan di bagian codingannya atau scriptnya. Dan inilah tampilan codingan atau contoh codingannya atau script bagian setting. Dan sama juga menggunakan PHP juga. Kurang lebih seperti itu.
Selanjutnya saya akan mendemokan tentang login sebagai dosen. Data dari dosen yang membuat adalah admin atau administrator. Jika kita ingin login sebagai dosen, kita harus tahu dulu alamat email dan password dari dosen itu sendiri. Untuk melihatnya, pertama masuk ke akun administrator terlebih dahulu. Email kelompok2@admin.com dan juga password yang telah dirubah tadi, informatika. Lalu klik login. Setelah masuk ke halaman web ulangan sebagai administrator, lalu masuk ke manajemen pengguna. Kita harus memilih dulu, pilih salah satu dari yang terdapat dari manajemen pengguna untuk dapat login sebagai dosen. Untuk login sebagai dosen menggunakan email dan juga password. Dan email yang digunakan untuk login yaitu email itu sendiri, misal login sebagai dosen menggunakan akun Obed, itu emailnya obed@obed.com. Dan untuk passwordnya itu menggunakan username untuk Obed itu sendiri ini 90698721. Kita dapat membuka tab baru untuk membuka localhost ujian online CPT dan login sebagai dosen. Lalu klik ujian online CPT. Lalu akan masuk ke halaman ulangan sebagai administrator. Karena ini terdapat pada localhost, maka harus salah satu akun yang dapat login. Kita logout untuk admin. Kita bisa melihat email di sini, nama obed@obed.com. Dan untuk passwordnya dari username, kita dapat copy lalu pastekan sini. Dan klik login. Dapat keterangan login sukses. Lalu kita berhasil masuk ke halaman utama website ulangan untuk login sebagai dosen. Sini langsung beralih ke dashboard. Pada dashboard terdapat informasi akun, yakni informasi akun dosen itu sendiri dengan nama dosen Obed, juga NIP 90
698721 seperti nama password tadi dan juga nama username. Lalu terdapat email obed@obed.com, juga mata kuliah dasar pemrograman. Setelah login sebagai dosen, juga dapat mengganti profil, khususnya ganti password. Langsung klik pojok kanan atas Hai Obed, lalu klik ganti password. Nah, untuk edit profil pada dosen ini sendiri hanya dapat mengganti password saja, tidak bisa mengganti username dan juga alamat email. Yang dapat merubah username dan juga alamat email dari dosen itu sendiri itu hanya administrator. Kita coba masukkan password lama. Passwordnya adalah username ini 90.98721. Langsung saja masukkan password baru. Misal password baru adalah informatika, lalu konfirmasi password yang telah dimasukkan informatika, lalu klik ganti password. Dan terdapat keterangan berhasil, password Anda berhasil diganti. Lalu OK. Lalu kembali ke dashboard. Untuk script dari dashboard sebagai dosen itu terdapat di SAM, htdocs, ujian online CBT, lalu masuk ke folder ujian online CBT, lalu ke application, lalu pilih view, lalu double klik pada dashboard.php. Dan inilah script untuk tampilan dashboard sebagai dosen. Dan beginilah scriptnya. Terdapat informasi akun yang terdapat pada dashboard yang berisi nama dosen, NIP dosen, lalu email dosen, mata kuliah dosen, dan juga kelas, seperti yang terdapat pada dashboard. Dan akun dosen atas nama Obed dengan email obed@obed.com juga masuk ke database phpMyAdmin. Coba kita masuk ke phpMyAdmin, lalu pilih CBT. Karena nama database-nya cbt.sql, lalu pilih ke user. Tanpa database user, pada database cbt.sql terdapat alamat email yang telah dibuat oleh admin, dan ini adalah adminnya sendiri yang telah diubah alamat emailnya jadi kelompok 2@admin.com. Lalu ini adalah alamat email dari akun dosen bernama Obed.
dan passwordnya. Dengan ini menandakan bahwa alamat akun dari Obed sudah masuk ke database. Dengan nama depan Obed dan juga nama belakang juga Obed. Lalu kita kembali ke dashboard. Dan inilah penjelasan demo dari login sebagai dosen dan juga dashboard pada website ulangan sebagai dosen. Untuk fitur-fitur selanjutnya yang terdapat pada sidebar akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini untuk user dosennya, kita klik bank soal. Di sini terdapat book delete untuk menghapus semua data yang ada. Kemudian terdapat copy jika ingin mengcopy datanya, kemudian print jika ingin mengeprint datanya, kemudian Excel jika ingin menyimpan datanya dalam bentuk Excel, kemudian format PDF untuk menyimpan data dalam bentuk PDF. Kemudian di sini dasar pemrograman, di sini user dosennya adalah mata kuliah pemrograman. Kemudian ada detail, untuk detailnya kita lihat ini untuk melihat detail soalnya. Kemudian jika ingin mengedit soalnya, kita tinggal mengedit soalnya, kemudian kita tinggal simpan. Jika ingin membuat soal, kita tinggal klik di sini. Kemudian kita ketikkan soal yang ingin kita ketikkan. Kemudian untuk ujiannya, di sini sama saja ada menu book delete, kemudian ujian baru di sini. Jika ingin menginput, kita coba untuk menginput ujiannya, nama ujiannya. Kemudian jumlah soalnya kita ketikkan 5, kemudian tanggal mulainya segini, kemudian tanggal selesai ini, kemudian waktu pelaksanaannya 30 menit. Kemudian jika ingin mengacak soal atau mengurutkan soalnya, kemudian kita simpan. Di sini kita hanya punya 4 soal, jadi kita ketikkan 4 dan data berhasil disimpan. Ini sudah jadi. Kemudian dengan token, dan untuk mengeditnya kita tinggal edit datanya seperti biasa. Kemudian untuk hasil ujiannya, ini menampilkan hasil ujian yang akan dilaksanakan. Jika ingin melihat hasilnya,
Untuk hasil ujian yang sudah dilaksanakan, kita tinggal melihat hasilnya seperti ini dijelaskan secara detail. Kemudian jika kita ingin mengeprint hasil ujiannya, kita tinggal klik di sini, kemudian tinggal print. Dan selanjutnya adalah login website ulangan sebagai mahasiswa. Sama seperti login sebagai dosen pada sebelumnya, login sebagai mahasiswa juga dapat dilihat dari administrator terlebih dahulu, karena data-data mahasiswa seperti email juga password untuk login sebagai mahasiswa terdapat pada administrator. Itu maka kita lihat ke administrator terlebih dahulu, ke manajemen pengguna, lalu kita dapat memilih mahasiswa mana yang akan diakses. Kita mencoba mengakses mahasiswa Sulaiman dengan email sule@sule.com. Kita copy, kita pastekan di email sini. Untuk password sule@sule.com, kita password Sulaiman. Itu adalah dari username Sulaiman itu sendiri. Ini nih, kita copy, lalu pastekan ke password untuk dapat login sebagai mahasiswa. Lalu klik login dan terdapat keterangan login sukses. Tidak jauh berbeda pada login sebagai dosen. Ini adalah tampilan login sebagai mahasiswa. Terdapat dashboard dan juga ujian. Pada dashboard terdapat informasi akun dari mahasiswa itu sendiri, terdapat NIM yang juga menjadi username, juga menjadi password, lalu terdapat nama, jenis kelamin, email, jurusan, dan juga kelas. Sama halnya seperti administrator dan juga dosen. Di sini juga dapat ganti profil, namun hanya mengganti password saja. Untuk mengganti username, email, dan juga nama depan, nama belakang, itu hanya administrator saja yang dapat mengubahnya. Kita mencoba mengubah password dari Sulaiman ini. Masukkan password lama, ini adalah passwordnya. Juga masukkan password baru, soal informatika, lalu konfirmasi password informatika, lalu klik ganti password, dan terdapat keterangan berhasil, password Anda berhasil diganti. Lalu OK, dan kembali ke dashboard. Lalu untuk script dari dashboard
akun mahasiswa juga sama seperti dashboard sebagai dosen, juga terdapat pada SAM, TDocs, ujian online CPT, lalu masuk ke folder ujian online CPT, lalu masuk ke folder application, lalu ke view, lalu pilih dashboard.php. Nah, ini adalah script dari dashboard dosen dan juga mahasiswa. Perbedaannya di sini. Ini tampilan dashboard, informasi akun untuk dosen, terdapat nama dosen, dan juga yang di bawahnya adalah tampilan dashboard, informasi akun dari mahasiswa. Yang terdapat informasi akun mahasiswa atau ini mahasiswa, juga terdapat nama mahasiswa, jenis kelamin mahasiswa, laki-laki atau perempuan, email dari mahasiswa, jurusan dari mahasiswa, dan juga kelas dari mahasiswa. Kita coba ke dashboard, dan ini adalah tampilannya. Dapat informasi akun, name, nama, jenis kelamin, email, jurusan, dan juga kelas. Lalu untuk akun Sulaiman dengan nama email sule@sule.com yang dibuat oleh administrator juga terdapat pada database. Pilih CPT, lalu pilih user, dan inilah akun dari mahasiswa yang bernama Sule dengan alamat email sule@sule.com dan juga password yang terenkripsi yang awalnya adalah username ini, lalu setelah diganti dengan nama informatika. Dengan nama depan Sulaiman dan juga nama belakang Sulaiman. Dengan kata lain, akun mahasiswa yang bernama Sulaiman berhasil masuk ke database. Lalu kembali ke dashboard. Sekian penjelasan demo dari login sebagai mahasiswa, juga tampilan dalam dari website e-ulangan dengan login sebagai mahasiswa. Untuk ujian akan didemokan oleh rekan saya. Kemudian untuk mahasiswa kita ujian, kita ketik, kemudian di sini menampilkan kelas dari mahasiswanya, kemudian jurusan, tanggal, dan jam. Kemudian ini terdapat jika ingin mengikuti ujian kita tinggal klik di sini, kemudian jika ingin mencetak hasilnya kita tinggal mencetaknya. Sekian demo kami hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Kurniawan selaku dosen dari pemrograman web, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mau bekerjasama. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.